oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan sumber perekonomian lokal. Dalam arti kata membangun home industry yang sangat banyak di Kabupaten Hilir. Contoh saja, Rokan Hilir penghasil sawit sudah dikatakan di Riau cukup terbesar. Lidinya itu bisa digunakan. Di Kubu itu sudah banyak upaya masyarakat mengolah lidi sawit ini menjadi piring, menjadi tempat napak untuk buah-buahan, bahkan piring untuk makan dan sebagainya. Ini yang belum tersentuh oleh pemerintah Kabupaten Hilir. Nah, kemudian dengan peraturan-peraturan baru tambah lagi dengan adanya dana ADD, dan ADD ini ada di bagian BUMDes, pendirian BUMDes yang terbentuk. Ini pemerintah fokus dengan pengelolaan sumber perekonomian masyarakat yang ada sekarang di Selatan Rokan Hilir. Tapi sejauh ini tidak ada kontribusi yang jelas, upaya-upaya yang jelas dilakukan oleh pemerintah dengan kegiatan-kegiatan yang ada saat ini. Ini menurut saya sebagai penulis. Nah, yang ini saya tanyakan, karena Bapak mendaftar di Partai Hanura ini sebagai kandidat wakil bupati, bagaimana nanti Bapak mensinkronkan kinerja Bapak dengan bupati terhadap pembangunan perekonomian kerakyatan ini yang langsung bisa menyentuh dan meningkatkan sumber perekonomian masyarakat sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Itu pertanyaan saya. Nah, kalau kita bicara tentang ekonomi tentu semuanya akan terkait semua masalah jalan dan lain sebagainya. Terutama di Kubu, saya nggak mau politisir masalah jalan lintas Kubu, karena hari ini pun walaupun hancur jalannya, ternyata di Kubu itu hebat, bisa jalan di atas pipa. Ini hebatnya, bisa jalan di atas pipa. Tetap bisa lewat saat itu, nggak ada cerita nggak bisa, tetap bisa. Makanya saya ingin fokus, bagaimana nanti Bapak Zairul Sofi setelah nanti dapat kandidat wakil bupati, bisa nanti terpilih, alhamdulillah, bagaimana bisa mensinkronkan persoalan ini terhadap kemajuan masyarakat. Baik, terima kasih Ketua. Tentunya yang pertama yang harus kita lakukan menyamakan niat dulu dengan bakal calon bupati. Setelah menyamakan niat, tentu menyamakan pikiran dulu. Setelah menyamakan pikiran, tentu menyamakan visi-visi. Karena visi-visi ini adalah sebagai satu tujuan. Tujuan saya dari Kubu ke Pagar ini adalah di sini. Walaupun saya singgah dari Serapan, tapi tujuan di sini. Konteksnya hari ini, visi misi hanya sebagai slogan, sebagai hanya kata, tanpa merupakan suatu target untuk diceritakan, untuk dilalui, untuk sampai. Nah itu, tentunya kalau kita diamanahkan dan kita sedang bersama dengan calon wakil bupati, bersama-sama ingin bagaimana meningkatkan sumber daya manusia dan ekonomi, kita satukan, kita akan prioritaskan permasalahan itu. Itu yang pertama. Tentunya dalam hal memprioritaskan ini tentu disesuaikan dengan target anggaran yang akan kita berikan dalam rangka peningkatan itu. Setelah itu kita melakukan penggalian potensi di seluruh daerah-daerah yang ada di daerah Kabupaten Rokan Hilir. Ada 18 kecamatan, tentu berbeda dari hal potensi-potensi yang ada. Tetapi intinya ada sektor yang paling dominan di Rokan Hilir tentunya adalah perkebunan, pertanian, perikanan, perdagangan. Ya, saya tahu itu karena saya sudah menelitinya, karena ada persentasenya. 70% Rokan Hilir adalah perkebunan, pertanian, terakhir adalah peternakan, industri kecil. Yang apa yang disampaikan oleh tadi itu adalah industri. Nah, intinya apa? Bahwa salah satu peningkatan sumber daya manusia tentunya kita bagaimana menciptakan manusia yang punya daya saing, punya kualitas. Kita berencana bagaimana membangun tempat pelatihan yang bisa menampung anak-anak yang butuh sekolah. Barangkali bagaimana dilatih seluruh sektor. Membangun itu bukan gedung, tetapi seluruh perlengkapan dan sarana prasarana serta seluruh apa yang harus dilakukan dalam isu sektor pertanian, perbaikan segala macam. Dan yang saya irikan, orang tua di Sumatera Barat, orang tua saya umur 40 tahun di Sumatera Barat
karena dia bercocok tanaman padi, itu diberikan pelatihan. Dan setelah diberikan pelatihan, bawa lagi instruktur ke tempat pertanian berikutnya. Bayangkan, umurnya 40-45 tahun di Sumatera Barat, APBD-nya hanya 800 sampai 1 triliun. Di daerah kita, mereka yang mau bekerja saja yang tak ada tempat untuk itu. Jadi tak salah pentingnya bagaimana mendidik mereka. Mendidik itu penting. Potensi-potensi apakah perbendaharaan, sektor segala macam. Tapi saya ingin sampaikan balik bahwa selama saya menjabat, saya juga sebagai konsultan rumah tangga, sampai menciptakan orang yang tidak punya apa-apa, tak punya kebun sawit, sekarang mereka ada yang punya mobil dan punya lahan. Begitulah motivasi yang kita berikan bagi mereka meningkatkan ekonomi mereka. Tetapi pada saat ini, apabila pemerintah mengoptimalkan sistem pemerintahannya dengan memanfaatkan OPD yang ada, karena seluruh OPD itu diberikan suatu tingkatan di kecamatan, kenapa tidak dimanfaatkan? Pemanfaat itu yang tidak ada pada saat ini. Bahkan bagaimana mendata potensi yang ada, penggalian itu sendiri, dan kita juga harus melakukan penelitian dan pengembangan. Di Rokan Hilir juga perlu setelah melakukan pendidikan, membangun pelatihan-pelatihan, juga tak kalah pentingnya adalah bagaimana membentuk penelitian dan pengembangan. Kenapa? Setelah dilakukan pendidikan tadi, membentuk kelompok-kelompok sehingga masyarakat bisa berkarya, tak salah bagaimana cara pengembangannya sehingga ekonomi bukan hanya sekedar catatan, bukan hanya sekali, tapi berkesinambungan dan berkelanjutan. Dan itu adalah tugas pemerintah pada intinya. Pengoptimalan ini sangat penting sehingga apabila saya terpilih, artinya apa? Bahwa banyak potensi seperti belacan. Belacan kita tuh enak, tak bau, tetapi siapa yang bisa menciptakan ini supaya bisa masuk ke supermarket? Itu yang pertama. Ikan busuk banyak, jagung banyak untuk bikin pakan ikan. Siapa yang bisa lakukan ini? Dibawa ke Bangkina. Sampai Bangkina dibawa lagi ke sini untuk pakan ikan. Nah, terus saya cerita gizi sawit dari gizi sawit, betul kata ketua tadi. Tetapi masih banyak potensi. Potensi ini yang pernah digali di Pulau Halang itu banyak kan? Banyak potensi. Di daerah pertanian di Surabaya masih banyak ada keladi ini diekspor. Bagaimana kita membentuk kelompok-kelompok bisa diekspor untuk keluar negeri, dan itu yang perlu kajian-kajian untuk masa-masa yang akan datang. Sehingga dengan kajian ini, dengan program-program yang kita tawarkan ini bisa membentuk masyarakat yang bisa punya kualitas sehingga mereka punya mandiri dari segi ekonomi, pendidikan dan segala macam. Mudah-mudahan menciptakan sesuatu yang baik untuk kesejahteraan masyarakat yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Joni dan terima kasih juga kepada Pak. Siap untuk Pak Joni Charles untuk TPC. Kami minta kepada Mayor Latif. Waktu 10 menit, Pak. Bentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada seluruh undangan yang berbahagia yang hadir dalam ruangan ini. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan hidayah kita berkumpul di dalam konvensi Partai Hanura. Di sini saya selaku Pak calon Bupati atas nama Joni Charles dari Partai Nasdem mendaftar ke Partai Hanura dalam posisi Bupati. Di sini saya langsung ke poin visi dan misi. Visi saya adalah menciptakan Rokan Hilir yang bermartabat dan berkeadilan. Misinya, mengingat waktu 10 menit, poin-poin yang perlu saya sampaikan adalah mengenai pertanian, BUMD, APBD, perikanan, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur. Untuk mengenai pertanian, sama yang kita ketahui bahwa basicnya masyarakat Rokan Hilir ini adalah petani.
baik itu petani sawit, petani jagung, petani padi, dan segala macamnya. Yang terpenting adalah eksekusinya. Apa yang bisa kita usahakan pertanian? Salah satu contoh di Rokan Hilir ini sebagai penghasil kelapa sawit dan padi sebagai mayoritas. Ini harusnya ada industri kelanjutan. Walaupun posisinya terkecil industri itu, tapi dia berperan penting. Contoh, sebelumnya saya sudah pernah sampaikan dalam pidato sebelumnya, komitmen dalam satu tahun kerja itu bisa dikerjakan adalah pabrik minyak makan di Rokan Hilir. Ini ambisi harus dilakukan. Kenapa? Untuk pabrik CPO ini baru nilai awal, harusnya berkelanjutan ke minyak makan. Caranya gampang, pasti ditanya nanti alokasi dana dari mana. Kita sebagai pemerintah jangan terpaku kepada dana yang anggaran yang tadi sebelumnya kita dengar defisit dan defisit. Sebagai pemerintah kita undang pemilik CPO yang ada di Rokan Hilir untuk joint venture. Joint venture ini dalam artian kita sebagai pemerintah menyiapkan perizinan yang mudah, meminjamkan lahan pemerintah yang tidur, tolong dirikan itu pabrik minyak makan. Bagi pemilik pabrik yang tidak mau, ya harap maklum nanti situ saya interview lagi. Kenapa? Di situ ada nilai domino efeknya yang bisa kita ambil. Kalau sudah ada pabrik minyak makan, ini harga TBS akan terangkat. Di situ kita minta semua